materi imani dalam syariat Islam yang insya Allah kita bisa mengambil faidah yang akan diberikan oleh guru kita dan juga Bapak Ibu peserta sekalian bisa bertanya atau berdiskusi terkait dengan materi kita siang hari ini ataupun terkait dengan materi-materi muamalah lainnya yang insya Allah kita akan diskusikan dengan guru kita Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah tergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya, baik Ustadz, insya Allah kita akan bagi dua sesi ya. Pertama untuk pemaparan dan nanti insya Allah kita berikan sesi tanya jawab untuk bapak-bapak dan ibu-ibu peserta sekalian. Sahabat Yurbi insya Allah dapat menuliskan eh, pertanyaan melalui kolom komentar atau kolom chat dengan format nama, kemudian kota domisili, kemudian terkait dengan materi atau pertanyaan yang ingin didiskusikan. Baik, Ustadz, kami persilakan untuk materinya. Baik, terima kasih Pak Yano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian online di kajian membahas masalah fikih muamalah maliyah, yang mana pada kajian kita siang hari ini membahas tentang money dalam tinjauan syariat. Eh, Insya Allah kita akan bahas hukum-hukum berkaitan dengan money atau secara umum yaitu e-wallet, karena ini merupakan sesuatu yang memang harus kita bahas ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kita mendapati adanya kemajuan teknologi sehingga ada penggunaan pembayaran yang sah selain dari uang yang biasa kita lakukan. Nah, semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan dalam kajian kali ini bahas tema ini dan juga bahas diskusi berkaitan dengan muamalah secara umum jika ada yang ingin ditanyakan nantinya. Baik, yang pertama kita akan bahas bagaimana hukum menggunakan uang elektronik ini, atau kalau dalam bahasa Arab itu saya coba cek ya, eh, menggunakan, ada yang mengatakan an-nuqudul elektroniyah, uang elektronik. Tapi ada juga yang menuliskan kayak an-nuqudul rakmiyah atau muamalat rakmiyah, uang angka-angka. Itu arti terjemahnya ya. Nah, maka kalau kita lihat bahwa para ulama mengatakan, setelah saya melihat bagaimana mereka menjabarkan tentang menggunakan uang elektronik ini, mereka mengatakan dibolehkan kita untuk menggunakannya. Nah, ini yang dijelaskan para ulama. Tapi ada mungkin tambahan nanti yang kita perlu bahas ya. Tapi secara umum penggunaan uang elektronik itu sebagai alat pembayaran itu hukumnya dibolehkan. Karena memang kita dapati bahwa uang elektronik ini memang sesuatu yang sudah disahkan secara undang-undang. Nah, di antaranya Undang-Undang PBI, ya, Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia, yaitu pada Peraturan PBI nomor eh, nomor 20 ya, garis miring 6 garis miring PBI garis miring 2018.
Nah, yang mana tanggal undang-undang ini 4 Mei 2018. Di sana mengatur ya tata cara penerbitan dan tata cara aturan-aturan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran. Sehingga pun kita dapati dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang ini ya, dalam pembayaran tol ya kita menggunakan uang elektronik. Bahkan juga dalam undang-undang itu diatur bahwa dibolehkan pihak swasta menerbitkan uang elektronik tersebut. Sehingga sering kita sekarang ini bahkan memudahkan kita dalam pembayaran-pembayaran berbagai belanja ya dengan menggunakan uang elektronik tersebut. Parkiran, jasa parkir, kemudian penggunaan belanja di marketplace, kita menggunakan hal itu. Nah, hukum penggunaan ini dalam syariat Islam, maka para ulama kita mengatakan dibolehkan. Hukumnya adalah boleh. Di antaranya Imam Malik yang mengatakan bahwa seandainya orang-orang mereka menggunakan kulit unta untuk mereka jadikan sebagai alat pembayaran, nah niscaya itu akan berlaku padanya hukum riba. Nah, begitu juga kalau saya tidak salah Umar bin Khattab pun beliau ketika di masa beliau ingin menerbitkan uang ya karena uang yang ada di masa Nabi itu uang yang memang sudah beredar di Romawi Persia. Jadi mereka yang menerbitkan dinar dan dirham. Nah, Nabi di masa Nabi beliau tidak menerbitkan uang. Ya. Nah, kemudian barulah kepikiran di masa Umar bin Khattab ingin menerbitkan uang untuk kaum muslimin. Nah, sehingga ada di antara yang mengusulkan bahwa uang itu dibikin dari kulit unta. Nah, maka Umar pun mengatakan kalau seandainya ini jadikan, tentunya nanti akan orang-orang sifatnya tamak ya. Terus akan mencetak uang dan tentunya tidak akan lagi unta tersisa ya. Nah, inilah dalil para ulama kita bahwa uang ini hanya sarana pembayaran. Maka apapun itu, kalau memang masyarakat eh, menganggapnya itu sesuatu yang berlaku, maka itu sah sebagai alat tukar ya untuk dalam transaksi dan juga sah untuk menilai barang. Itulah fungsi dari uang, menilai barang ya. Mudah memudahkan dalam transaksi karena kalau dahulu awalnya dengan cara barteran. Nah, kelemahan dalam barter ini, tukar barang ini, terkadang ada barang-barang yang sulit mendapatkan sepadan nilainya. Sehingga mulailah mereka memikirkan, ya, bagaimana caranya dengan alat tukar yang gampang untuk dipertukarkan dengan barang-barang. Nah, dahulu ada yang uang itu dibuat dari kain, ya, dari kain. Ada yang terbuat dari berbagai macam, ya, dari kulit. Nah, kemudian yang mayoritasnya pun banyak yang membuat akhirnya uang itu dari emas, perak, dan tembaga. Nah, sekarang seiringnya kemajuan teknologi, ya, mulailah muncul uang-uang yang elektronik, e-money, e-wallet, bahkan juga Bitcoin. Maka secara umum penggunaan ini sebagai alat tukar boleh saja jika memang sudah masyarakat menganggapnya itu berlaku pada uangnya. Itu pembahasan secara umum penggunaan ya angka-angka tadi sebagai alat pembayaran. Maka itu adalah sah dibolehkan dalam syariat Islam. Tetapi pembahasan berikutnya yang akan kita bahas yaitu eh, apakah uang elektronik ini betul-betul uang yang sudah mandiri ya, sudah uang uang yang sudah mandiri atau hanya gambaran saja.
gambaran dari uang yang di negara kita berarti rupiah, ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan dalam syariat yang lebih rinci yang akan kita bahas. Maka kita dapati, ya, para peneliti sekarang mereka mengatakan bahwa uang elektronik itu adalah uang yang sudah mandiri, uang tersendiri, uang yang sah, sudah mandiri, berdiri sendiri, sudah terpisah dari uang kertas atau uang kartal. Nah, jadi prosesnya ketika kita, ya, ingin uang elektronik, berarti akadnya adalah akad jual beli. Berarti uang kertas ini kita menukarnya dengan uang elektronik. Terjadilah akad sorof, ya, terjadi akad jual beli. Nah, kemudian sebagian peneliti mengatakan bahwa e-money, e-money dan yang sejenisnya, wallet ini, uang elektronik ini, eh, dikatakan oleh para peneliti bahwa ini bukan uang mandiri. Dia hanyalah gambaran dari uang yang kita setorkan, ya. Dan ini berarti ada akadnya, ada kesepakatannya. Maka melihat, ya, bahwa prosesnya adalah ketika kita menaruh uang kita, uh, ke kita top up, itu prosesnya berarti kita seperti menaruh uang kita, ya, di seperti sama seperti eh, apa namanya dahulu, ya, dahulu ketika uang orang masih berbentuk dinar emas. Nah, maka bank-bank itu menerbitkan surat bukti bahwa memang ada emas yang dititipkan di bank. Nah, begitu juga, ya, ketika kita nyetorkan uang kita, uang kartal kita ke bank, maka mereka memberikan angka-angka itu sebagai bukti bahwa kita memang ada uang kita di sana. Jadi itu hanya gambaran. Berarti prosesnya adalah kita menaruh uang kita, eh, uang kita yang kartal ke penerbit uang elektronik tersebut, dan itu akadnya adalah utang piutang, bukan akad jual beli uang dengan uang. Tapi akadnya adalah utang piutang. Kita menaruh uang kartal kita, yang mana itu kan dijadikan angka-angka, dan angka-angka itu pun, ya, bisa digunakan sebagai bukti pembayaran nilai tukar. Adik, adik. Nah, sehingga ini ada akadnya, namanya akad kordon, akad utang piutang. Dan ini pun fatwa MUI. Majelis Ulama pun mengatakan bahwa e-wallet ini menggunakan akad, yaitu prosesnya itu ketika kita tap up itu adalah prosesnya akadnya kordon atau wadiah, penitipan, ya, atau kordon utang piutang. Nah, ini proses dalam top up e-money, ya. Tapi tadi sebagian meneliti bahwa prosesnya adalah kita jual beli, itu uang mandiri, bukan akad utang piutang, tapi akadnya jual beli. Nah, dari perbedaan ini ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, ya. Di antaranya ketika itu menurut Majelis Ulama Indonesia dan bahkan banyak peneliti kontemporer yang mengatakan pada hakikatnya adalah akad penitipan penaruhan uang, ya, itu adalah akad utang piutang, sehingga pihak penerbit itu hanya memegang uang kita dan karena memang secara aturan berkewajiban menyerahkan lagi uang itu pada kita. Jadi uang angka-angka itu hanya gambaran saja dari uang yang kita taruhkan. Maka berlakulah, kalau akadnya utang piutang, berlakulah akad utang piutang. Maka kita tidak boleh mendapatkan manfaat apapun ketika kita menaruh uang kita di penerbit uang elektronik tersebut. Contohnya, ya, uang elektronik yang sering digunakan diterbitkan swasta seperti GoPay atau OVO. Nah, ketika kita menaruh uang kita di perusahaan GoPay, penerbit uang GoPay dan penerbit uang OVO,
berarti kita sedang menghutangkan uang kita, menaruh uang kita, akadnya utang piutang. Maka kita tidak boleh mendapatkan keuntungan apapun dari penerbit uang tersebut. Di antaranya, kita tidak boleh mendapatkan cashback, kita tidak boleh mendapatkan potongan harga karena yang diberikan oleh penerbit. Karena manfaat itu menjadi akad riba. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, setiap akad utang piutang yang melahirkan, yang mendapatkan manfaat bagi orang yang menghutangkan, ya kita sebagai orang yang menaruh uang kita, berarti akadnya kordun, kita tidak boleh mendapatkan manfaat. Kalau kita dapatkan potongan harga, yaitu menjadi riba. Nah, inilah konsekuensi pendapat yang mengatakan bahwa proses kita menaruh uang elektronik itu adalah akad utang piutang, ya kordon. Nah, kemudian kalau konsekuensinya, kalau pendapat mengatakan bahwa e-money adalah uang sendiri yang sudah terpisah dari uang kartal, ya maka proses kita top up itu berarti kita sedang melakukan akad jual beli mata uang, jual beli valuta. Bukan valuta, jual beli mata uang kuartal dengan elektronik. Nah, sehingga ketika kita belanja atau menggunakan elektronik tersebut, mendapatkan potongan-potongan, itu potongan itu halal, ya. Karena memang ketika kita belanja, boleh saja eh, pihak manapun mengasihkan potongan atau memberikan hadiah. Nah, inilah dua perbedaan pandangan melihat dari proses top up e-money tersebut, ya. Sehingga perbedaan pandangan ini berbeda hukum dalam mendapatkan cashback atau hadiah dari penerbit uang elektronik tersebut. Nah, maka wallahu ta'ala, ya, eh, saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan proses top up itu hanyalah akadnya utang piutang, ya, bukan akad jual beli. Kenapa? Allah alam, karena uang elektronik itu, ya, eh, tidak ada, belum banyak orang menganggapnya bahwa sebagai uang sendiri. Buktinya, di antara bukti nyatanya bahwa prosesnya itu ketika kita top up, itu memang semua orang menyadari bahwa kita sedang menaruh uang kita, ya, ke penerbit uang elektronik. Tidak ada yang memahami kalau itu kita sedang terjadi transaksi jual beli dua mata uang berbeda. Itu yang dipahami oleh masyarakat. Tapi mereka buktinya ketika kita menaruh uang kita ada proses admin, ya ada proses administrasi, misalkan administrasi 1.500, ya berarti kita sedang menaruh uang kita. Tapi kalau itu ada mata uang tersendiri, berarti, ya, maka orang-orang menerapkannya adalah begitu juga dalam undang-undang. Undang-undang mengatakan dibolehkan dalam proses top up itu menarik dana-dana, ya, sebagai administrasi. Berarti kita bukan sedang jual beli. Karena kalau jual beli maka tidak ada administrasi. Contoh, kita membeli rupiah, ya, beli dolar, maka tidak ada pihak penjual dolar mengatakan, Pak, ada administrasinya. Tidak ada. Nah, itu salah satu, ya, yang umum di masyarakat kita. Nah, contoh kita beli cabai pakai uang, ya. Nah, tidak ada penjual cabai yang mengatakan, Pak, ada biaya administrasinya, ya. Nah, tapi pasti ya langsung saja harga cabai dinilai dengan harga rupiah. Begitu juga, ya. Misalkan kalau seandainya uang elektronik itu adalah uang tersendiri, tentu kita akan bebas saja menukar. Contohnya 10.000 ditukar uang elektronik, dapatnya cuma 9.000 misalkan. Ya, itu sah saja karena memang sudah mata uang berbeda. Tapi itulah masyarakat kita pun cara umumnya menganggapnya itu hanyalah sebagai akad eh, menaruh uang kita, ya. Cuman dijadikan angka-angka dan proses angka-angka itu boleh menarik biaya. Jadi uangnya masih sama aja sebetulnya. Uang kartal itulah yang dijadikan angka-angka dan angka-angka itu butuh biaya dan itu menjadikan biaya administrasi. Jadi bukan tukar uang.
Ya. Oh, dalam inilah yang membuat saya pun lebih cenderung pada pendapat mengatakan uang elektronik itu prosesnya hanyalah kita menaruh uang kita, ya, maka itu adalah akadnya utang piutang, sehingga lebih hati-hati kita dalam penggunaannya. Nah, di antara bentuk konsekuensinya, ya, maka lebih baik kita menghindari setiap transaksi yang apabila menggunakan elektronik mendapatkan hadiah dari pihak penerbit, ya, untuk menghindari tadi. Allah Ta'ala pada hakikatnya ini kan adalah masalah khilaf para ulama, karena tidak ada nas yang jelas. Sehingga karena permasalahan khilaf, ya boleh saja masing-masing pihak menyatakan pendapatnya yang benar. Tapi ada yang lebih baik untuk kita amalkan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, eh, yang mana Nabi mengatakan innal halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada urusan yang syubhat. Nah, syubhatnya contohnya ketika kita belanja pakai e-wallet mendapatkan potong-potongan diskon yang diberikan oleh penerbit e-wallet tersebut. Ya, nah ini syubhat. Ya, sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Nah, maka apa yang baiknya yang kita lakukan sebaiknya kita hindari saja. Karena Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan syubhat berarti lebih menjaga agama dan kehormatannya. Subhatnya tadi karena perbedaan para ulama dalam memandang secara syariat apakah itu jual beli uang atau hanya, ya, kita menitipkan uang kartal kita di penerbit tersebut. Jadi kalau titipkan berarti akannya utang piutang karena dipakai oleh mereka. Ya. Kalau titip yang murni itu tidak dipakai, tapi secara undang-undang PBI uang kita terkumpul itu mereka diinvestasikan lagi maksimal 70%. Ya, diinvestasikan lagi dalam undang-undang diatur bahwa boleh diinvestasikan lagi. Nah, kemudian, ya, kalau kita perhatikan bahwa secara undang-undang BI juga bahwa eh, dan juga Majelis Ulama Indonesia memfatwakan, maka kalau ada uang elektronik syariah, ya, maka melihat syariah atau tidaknya itu adalah dari penggunaan uang yang terkumpul tersebut. Ya, kalau syariah, ya, pandang syariah berarti uang yang terkumpul tersebut hanya ditaruh bank syariah. Ya, kemudian juga diinvestasikan 70% maksimalnya di bank syariah, di usaha syariah. Nah, ternyata uang elektronik sekarang belum ada yang syariah wallahu ta'ala, ya. Nah, kalau setahu saya mungkin sudah ada mungkin ya yang menerbitnya adalah bank syariah, tapi masih umumnya banknya adalah bank, eh, penerbitnya adalah konvensional sehingga uangnya dititipkan di Bank Indonesia yang konvensional. Ada bunganya, ya, para penerbit itu akan mendapatkan bunga. Dan juga diatur oleh BI 70%-nya diinvestasikan di surat berharga dan investasi yang aman lainnya. Nah, itu adalah yang caranya konvensional, berarti digunakan untuk cara ribawi. Maka dengan demikian, ya, bolehnya kita menggunakan uang elektronik ini betul-betul hanya karena keterpaksaan. Ya, karena dananya itu masih dikelola secara ribawi. Maka bolehnya kita betul-betul hanya karena terpaksa. Contoh, terpaksaan itu untuk pembayaran tol. Tidak bisa lagi menggunakan uang kartal atau parkiran, ya, yang hanya menerima pembayaran uang elektronik. Nah, maka hanya itu, ya, maka kita sebaiknya betul-betul penggunanya itu uh, keterpaksaan karena dengan menaruh uang yang begitu banyak di di e-money tersebut akan dikelola secara riba, tentu kita akan jadi terlibat dalam kalau menolong dalam masalah yang riba. Nah, itulah kira-kira pandang syariat, ya, berkaitan dengan wallet ini atau e-money yang perlu kita perhatikan, dan semoga ini menambah pengetahuan kita, ya, berkaitan dengan e-money. Allah Ta'ala, sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab.
Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk ilmu dan pemaparan yang sudah diberikan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di sesi yang kedua kita akan berdiskusi terkait dengan materi imani ataupun juga materi terkait dengan muamalah yang Bapak Ibu hadapi. Dapat menuliskan pertanyaan dengan format nama, kota domisili, dan pertanyaan. Silakan dituliskan di kolom komentar atau kolom chat. Dan insya Allah kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung dan berdiskusi langsung dengan guru kita Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya dan memanfaatkan waktu kita di sesi siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga akan mengirimkan eh, salah satu link untuk presensi, nasihat, atau kajian kita, di mana link tersebut bisa Bapak Ibu isi untuk memberikan ide tema kajian untuk pembahasan di berikutnya. Dan Alhamdulillah tema kita pada siang hari ini merupakan ide dari salah satu peserta kajian kita di bulan yang lalu. Baik Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, tadi berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan itu terkait dengan bonus-bonus yang diterima ya Ustadz ya? Iya, itu yang perlu jadi kita sebaiknya menghindari ya, karena memang perbedaan pandangan tentang proses top up itu apakah akadnya kordon atau jual beli. Nah itu Iya, sebaiknya Masya Allah. perbedaan ini kita hindari. Sepakat kita bahwa kalau kita hindari kita aman. Dan Iya. cuman kalau kita terima berbeda, ada yang katakan haram, ada yang katakan boleh. Maka sebaiknya kita hindari saja perbedaan. Allah alam. Oh, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan jika ada pertanyaan atau bisa juga menekan tombol raise hand jika memang kesulitan untuk menulis. Silakan kita buka kesempatan untuk berdiskusi kepada Ustadz, baik itu terkait dengan materi imani yang sedang kita bahas, atau juga terkait dengan materi-materi muamalah lainnya, mungkin waris, mungkin juga hibah, atau perdagangan, akad-akad yang sedang Bapak Ibu lakukan dan akan Bapak Ibu lakukan. Insya Allah kita bisa diskusikan di sesi kita pada siang hari ini. Insya Allah kita masih memiliki waktu 3 hingga pukul 14.30 nanti. Baik, mungkin Ustadz sambil menunggu, eh, jika sudah ada e-wallet syariah Ustadz, apakah menggunakan e-wallet konvensional yang masih ada boleh digunakan atau tidak Ustadz? Nah, insya Allah. Ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bahwa umumnya e-wallet yang beredar eh, di masyarakat saat ini adalah konvensional. Penerbitnya konvensional artinya melihat konvensional itu adalah dari penempatan uang yang terkumpul. Ya, makanya ada aturan tentang uang elektronik syariah. Adapun yang sekarang rata-rata adalah konvensional. Jadi uang terkumpul disimpan di BI 30% minimal dan 70% dari dana terkumpul itu maksimal harus dikembangkan di uh, instrumen-instrumen yang aman seperti deposito, surat obligasi dan yang lainnya yang berbunga. Nah, berarti di sini prosesnya adalah ada proses bunganya, ribanya. Nah, sekarang statusnya karena belum ada uang elektronik yang diterbitkan oleh penerbit yang syariah, artinya yang nanti dana terkumpul akan ditaruh di bank
syariah umum. Sekarang alhamdulillah sudah ada bank syariah umum ya. Nah, kemudian juga dikembangkannya pada usaha-usaha yang sesuai syariah. Nah, itu belum ada ya. Yang baru yang menerbitkan yang bank-bank konvensional. Nah, kalau nanti seandainya sudah ada, apakah boleh kita menggunakan elektronik konvensional? Tentunya tidak boleh lagi, ya, karena di sana ada tolong menolongnya dalam penggunaan dana pada yang secara riba. Nah, ini pun berkaitan dengan sama seperti penggunaan muamalah dengan bank-bank konvensional dan muamalah dengan bank syariah. eh eh, Kalau saya tidak salah, Majma' Fikih ulama Oki, ya, ulama-ulama yang tergabung di negara Oki, mereka mengadakan seminar, mereka memutuskan bahwa di antara keputusannya haram bagi seorang muslim untuk bermuamalah dengan bank, eh, membuka rekening di bank konvensional kalau di tempatnya sudah ada bank syariah. Nah, begitu juga nantinya tentunya ketika sudah ada uang elektronik syariah, maka haram kita tentunya akan bermuamalah dengan bank, dengan uang elektronik konvensional. Wallahu taala alam. Ya, baik, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Helmi dari Depok. Dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan audionya dan berdiskusi langsung kepada Ustadz. Pak Helmi, apakah bisa mengaktifkan audionya, Pak? Baik. Sementara kita alihkan dulu ke Pak Arid dari Bogor. Dipersilakan untuk mengaktifkan audionya, Pak Arid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini yang tadi kan imani untuk yang syariah belum ada tuh. Nah, saya pakai yang konven nih. Nah, untuk keperluan sehari-hari, baiknya apakah saya pakai hanya sebatas misal, saya pakai tol itu biasanya 50 ribuan lah sehari, misal. Nah, apakah saya isinya hanya segitu tiap hari, atau boleh saya deposit dulu nih, misalkan 1 juta untuk 1 bulan, misalkan kayak gitu. Nah, itu hukumnya untuk saya seperti apa? Karena kan tadi kan 30%-nya ditaruh di bank ribawinya itu kan. Nah, apakah saya termasuk menyuburkan riba nih? Karena saya pakai e-money conven dengan dana di e-money-nya itu masih ada sisa yang untuk keperluan besok-besoknya sampai 1 bulan ke depan gitu, Ustadz. Ya, baik Pak Arid. Makasih Pak Ustadz. Ya, Pak Assalamualaikum. Arid. Kita diskusi jangan ditutup dulu ya Pak Arid ya. Jadi begini Pak Arid, Eh, dibolehkan kita menggunakannya karena memang keterpaksaan tadi ya penggunaan tol. Nah, eh, para ulama kita mengatakan bolehnya karena kebutuhan tadi, maka kita perlu depositnya itu menaruh top up-nya itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena para ulama mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat itu hanya sekedarnya, sekedar kebutuhan kita. Nah, dengan demikian kita perkirakan saja. Tapi kalau kita misalkan ya 50-50, berarti kita sering top up. Ya, proses top up itu terkena 1.500 atau 1.000. Nah, itu lama-lama kalau kita bisa-bisa, misalkan satu hari yang memang sudah pasti kita menggunakannya itu berkali-kali, akhirnya habis uang kita untuk top apa saja. Nah, maka itu juga menjadi pertimbangan bolehnya kita penggunaannya. Jadi, kalau memang kita membutuhkan yang misalkan selama 1 bulan kita pasti akan membutuhkan 500.000, ya Allah Ta'ala berarti para ulama pun membolehkan ya kita sekali untuk sebulan, ya supaya meminimalkan hilangnya uang kita tadi. Hmm. Ya, Allah Ta'ala. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya, Pak Arid. Baik, Alhamdulillah sudah terjawab ya. Kita lanjutkan, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan dari Pak Helmi. Apabila yang menerbitkan diskon dari toko atau partner bukan dari GoPay dan OVO, yang mana diskon ini juga bila dipakai cash bisa dapat juga. Bagaimana jika seperti ini, Ustaz?
Kalau memang seperti itu, ya bukan pihak penerbit uang elektronik yang memberikan diskon, maka hukumnya boleh. Dan itu biasanya pun dengan pembayaran uang via kartal pun, uang kertas pun itu berlaku, berarti itu boleh. Berarti potongannya kita dapatkan karena belanja ya, bukan karena akar utang piutang. Wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan ke penanya berikutnya, Bapak Muhammad Hendi Triwibowo dari Tangerang. Dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan audionya. Bapak Muhammad Tri, apakah bisa berdiskusi langsung dengan Ustadz? Oke, kita bacakan saja pertanyaannya. Mengenai penggunaan e-wallet, apabila kita mau melakukan pembayaran utilitas bulanan seperti token atau pulsa listrik melalui e-commerce, di sana ditawarkan cashback atau rabat sekian rupiah seumpama 5.000 apabila membayar melalui e-wallet tersebut, apakah halal Ustaz? Nah, tadi yang kita jelaskan, ya, berarti dia memberikan hadiah tadi, kalau seandainya penerbit uang elektronik itu memberikan hadiah cashback, maka terjadi perbedaan pandangan di para peneliti syariah, ekonomi syariah Islam. Nah, sebaiknya kalau memang itu yang memberikan cashback adalah penerbit, kita hindari saja, ya, karena khawatirkan itu adalah riba, karena melihat akadnya masih proses top up itu kita menaruh uang itu adalah akad utang piutang. Jadi bukan belum Iman itu belum uang tersendiri. Jadi sebaiknya dihindari ya untuk lebih amannya. Wallahu taala alam. Ya, baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bapak Dunur Al-Misri, dipersilakan untuk bisa mengaktifkan audionya, Pak. Bapak Dun Nur Al-Misri, apakah bisa berkomunikasi? Ayo, baik, kita bacakan saja Ustadz pertanyaannya. Ini di luar tema Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz. Maaf kalau agak di luar tema, soalnya saya perlu jawabannya. Ustadz, dalam Islam tidak boleh tolong-menolong dalam dosa. Apakah ini termasuk jika ada benda yang dihasilkan dengan cara haram, seperti riba, mencuri, dan lain-lain milik orang lain, dan benda haram tersebut dekat sekitar kita? Apakah jika benda tersebut tergeser oleh kita sehingga berpindah posisinya ke tempat lain, apakah ini termasuk tolong-menolong dalam dosa meskipun tidak ada niatan menolong? Soalnya Anda sering merasa was-was khawatir menggeser benda-benda haram, padahal saya ada keperluan lain seperti ingin mengambil sesuatu yang dekat benda haram tersebut. Saya Kalau dipahami Ustaz saya belum pertanyaan? memahami ya, mungkin jelaskan saja bendanya ya. Iya. Pak Dun, silakan dijelaskan terkait dengan pertanyaannya karena Ustaz belum bisa memahami maksud dari pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, misal benda haramnya benda secara umum Ustaz. Apakah kalau kita menggeser benda tersebut, kita juga berdosa Ustaz? Karena Contohnya kalau seperti mengandung apa? dosa Ustaz. Contohnya Bendanya umum Ustaz. Secara umum aja Ustaz, nggak ada khusus. ya apa? Bendanya Contoh benda cara umum itu apa? Contohnya saya sebutkan aja. misal ada misal pena gitu, pena yang dicuri gitu. Ini pena milik orang lain. Apakah kalau pena tersebut tergeser oleh kita, apakah saya juga berdosa Ustaz? Ah, tapi kita tidak memanfaatkannya ya. Baik, baik. Ya, pena tersebut tergeser oleh saya gitu. Termasuk juga Ustaz, atau tidak? Terang menentang dosa.
Baik. Wallahu ta'ala, kalau dari pertanyaan tadi, yang mana memang tidak memanfaatkan barang yang didapatkan cara haram tadi, tapi hanya contohnya menggeserkan saja, tapi tidak memanfaatkannya. Maka, apa hukumnya kita menyentuhnya itu? Apakah boleh atau haram? Nah, Boleh, iya, yang menyentuhnya gitu. boleh. Apakah Tidak perlu haram kita masuk menyentuhnya. Ramadan berdoa? Tidak haram kita menyentuhnya. Kenapa? Karena zatnya itu adalah suci. Ya, sesuatu yang suci, maka dia bukan sesuatu yang berdosa kita menyentuhnya. Tetapi sesuatu yang kotor, itulah yang kita diperintahkan untuk membersihkan. Ya, Allah perintahkan kita untuk membersihkan diri kita dari najis, karena najis kotor. Nah, sebaiknya kita hindari menyentuh najis. Tapi kalau itu zatnya suci, boleh saja kita tidak berdosa menyentuhnya. Ya, Allah Ta'ala. Dan tidak boleh memanfaatkannya. Ya, baik, alhamdulillah Ustaz sudah terjawab. Kita berikan kesempatan kepada Umu Zahro Rumaiso. Dipersilakan Ibu untuk bertanya langsung kepada Ustadz dan mengaktifkan audionya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Jadi Silakan. waktu itu kami beli makanan take away Ustaz, satu restoran. Lalu saya cek ada satu menu yang belum dimasukkan. Lalu mereka buat lagi. Akhirnya karena menurut saya, oh tinggal satu doang menu yang kurang, saya pikir udah sama lah. Lalu pulang lah. Ternyata pas di rumah saya cek ternyata kelebihan satu menu Ustadz. Lalu kami makan dan itu gimana ya Ustadz hukumnya? Yang satu menu yang kelebihan itu harus diapakan karena udah dimakan dan hukumnya seperti apa Ustadz? Demikian. Sebentar, Ibu. Maksudnya sudah dimakan tapi belum dibayar, begitu maksudnya? Iya, karena waktu itu kan kurang satu nih Ustadz, lalu dibuatkan lagi sama mereka. Lalu saya pulang, saya pikir udah cocok dengan bill. Ternyata pas sampai rumah menunya malah kelebihan satu yang kurang itu Ustadz. Jadi dua dibikinkan oleh mereka. Dan itu kami tidak tahu statusnya apa. Pokoknya satu menu yang kurang itu dimasukkan dua ke Iya. pesanan saya gitu Ustadz. Tapi intinya belum dibayar itu ya, itu intinya ya. Belum, Ya, belum. baik-baik. Gitu. Maka hukumnya harta seorang muslim ataupun non-muslim ya yang sedang berdamai dengan kita itu haram kita makan, kita manfaatkan kecuali ya dari keikhlasan mereka atau dengan akad yang diperbolehkan dia jual beli atau hadiah. Nah, maka kalau alam saya tidak mungkin eh, menyangka mereka akan memberikan hadiah begitu saja karyawannya. Karena karyawan itu hanya diperintahkan untuk menjual, bukan untuk menghadiahkan. Maka ada kesalahan dari karyawan mungkin kurangnya kontrol. Nah, tetap bagi kita haram kita untuk memakannya. Nah, berdasarkan sabda Nabi, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya kehormatan kalian, harta kalian, darah kalian itu terjaga. Maka harta yang makanan yang kita makan tadi betul-betul harus kita pastikan dulu. Ya, kita datangin lagi dan kita sampaikan wajib dibayar. Kalau tidak, nanti akan menjadi sesuatu yang akan diselesaikan di akhirat nanti. Ya, sebaiknya di dunia kita minta halal atau kita bayar. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iya ki. Ya, baik, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya dan semoga dapat dipahami oleh penanya dan juga peserta lainnya. Insya Allah kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Umu M di Banda Aceh. Izin bertanya Ustadz, terkadang ketika melakukan transaksi melalui QRIS, ketika saya cek mutasi, uangnya berstatus pending sehingga tidak langsung terkirim secara tuntas ke pihak penjual. Mungkin bisa sampai sehari
baru uang yang saya transfer melalui QRIS tersebut terkirim ke penjual. Namun selama uangnya pending tersebut, barangnya sudah saya dapatkan atau konsumsi. Lalu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah statusnya seperti utang? Mohon penjelasannya Ustadz Jazakallahu khair. Iya, betul. Statusnya adalah sebagai hutang. Ya, berarti jual belinya belum tunai karena uang belum diterima oleh penjual. Tapi apakah halal kita makan? Halal. Ya, halal kita memakannya karena akad jual belinya sudah sah. Akad jual belinya sudah sah. Kalau sudah sah berarti sah perpindahan kepemilikan makanan tersebut pada kita, halal kita makan. Karena jual beli itu dengan salah satu objek yang dipertukarkan sudah diterima oleh salah satu pihak, maka sudah sah. Dan di sini makanan sudah diterima, berarti sudah sah jual belinya. Berarti halal menggunakannya. Tinggal nanti pembayarannya itu kapan selesainya, ketika sudah diterima. Kalau belum terima berarti wajib kita memastikan. Kalau belum diterima ya wajib bayar lagi, ya, ulangin lagi. Berarti kita berhutang, betul. Oh, baik Ustadz. Berarti agak riskan juga ketika bertransaksi emas Ustadz ya? Kalau konteksnya terpending seperti itu. Nggak boleh kita meninggalkan majelis. Ya, kita tidak boleh meninggalkan majelis kalau belum masuk di rekening, belum diterima oleh si penjual uangnya tadi. Oh, baik Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita masih memiliki waktu untuk bertanya kepada Ibu Winda. Mungkin bisa langsung diaktifkan aja Ibu audionya dan bertanya kepada Ustadz terkait dengan reseller. Insya Allah bisa dibahas Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Izin Assalamualaikum bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kan, wabarakatuh. iya, saya ada jualan produk gitu, Ustaz. Rencananya mau bikin kayak sistem reseller gitu. Jadi sistem resellernya itu partner saya yang jadi reseller itu ikut kejualin, tapi nanti yang kirim dari saya. Kayak saya kirim pakai Gojek. Nanti bayarnya menunggu dari pembelinya itu bayar ke reseller saya, baru reseller saya bayar ke saya. Jadi barangnya sudah diterima. Itu diperbolehkan nggak? Kalau barangnya diterima dulu oleh si customer, user, pengguna. Iya, Nah, i- kemudian baru terus dia nanti transfer setelah itu, gitu. iya customernya baru bayar ke reseller saya, baru reseller saya bayar ke saya. Ya, apakah itu dibolehkan begitu, Bu? Iya betul, Nggak boleh, nggak ada masalah, dibolehkan. nggak masalah ya. Iya. Oh, saya pikir barang harus benar-benar harus diterima dulu oleh reseller saya, terus apa reseller saya harus baru ngasih ke customer. Kayak masih ada akad-akadnya gitu, nggak harus seperti itu ya? Reseller, nah yang saya tangkap, yang Ibu lakukan ini, reseller itu hanya mencari pelanggan saja. Iya, Dia hanya marketing Ibu kan? iya betul nggak terima barang. Iya, boleh, itu nggak ada masalah. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Baik Ustaz, terima kasih. Iya, kecuali kalau dia penjual kedua. Ya, penjual kedua itu artinya apa? Mm-mm. Dia yang apa menentukan harga sendiri, kemudian dia yang transaksi sendiri, Ibu nggak betul-betul tidak tahu. Ya, nah itu Oh, yang. kalau harga sih terserah reseller saya jualnya berapa. Hmm, Misalnya dari saya 50. tapi Kalau dari Ibu kan reseller Ibu saya nyatakan. jualnya 60.000, gimana? Tapi kan ibu paham kalau ibu izinkan kan kalau dia pokoknya dari saya sekian dan kamu hanya cari, silakan cari, kamu ambil sisanya itu begitu kan? Oh iya, iya saya izinkan. Iya, nggak ada masalah itu boleh. Tapi Oh, yang baik. ide yang harus Heeh. ibu pahami, kalau terjadi apa-apa pada barang, maka ibu yang menanggung kerusakan barang tersebut. Jadi bukan reseller. Iya, Misalkan barangnya cacat, maka ibu kurang kirim ulang lagi barang yang bagus. iya, betul, iya. Iya, itu boleh, nggak ada masalah. Oh, baik. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ustadz menyambung pertanyaan tadi dari Ummu Zahra.
untuk makanan yang tadi, kalau makanan yang belum dibayarkan, apakah hukumnya jadi haram dimaafkan oleh Allah jika kami membayarnya, Ustaz? Gimana? Eh, Ustadz, tadi kalau makanan yang belum dibayarkan, apakah hukum yang tadi haram dimaafkan oleh Allah jika kami bayar, Ustadz? Tadi yang makanan yang Kalau kita kelebihan bayar, itu, ya kita dapat bayar, barangnya, apakah ya, Allah memaafkan kita? ya pasti. Karena pasti Allah maafkan. Karena itu hak manusia, harus diselesaikan dengan manusia. Nah, dan tidak ada lagi kita berhubungan dengan manusia tadi. Maka ya dengan demikian kita sudah tidak ada sangkutan lagi dengan manusia tadi. Dan kalau hak Allah, nah itu baru memang ada, kita perlu minta taubat pada Allah. Dan Allah pasti paham menerima taubat. Lebih mudah urusannya. Tapi kalau hak manusia betul-betul kita harus menyelesaikan dulu. Allah pun tidak memaafkan kita kalau kita belum membayar yang tadi, ya, makanan tadi. Tapi kalau kita sudah bayar, otomatis Allah ya pasti tidak akan ada dosa lagi. Tidak ada lagi hubungan dengan manusia. Ya, Insyaallah. Baik, kita lanjutkan, Ustadz, ke penanya berikutnya, Umu Razik. Dipersilahkan untuk bisa mengaktifkan audionya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Suami Ana dapat hadiah kalender Ustadz dari bank konvensional, tapi kami tidak pernah menabung di situ, Ustadz. Hanya saja memang saudaranya kerja di situ. Nah, terus dia kasih kalender itu ke suami Ana dengan ibu mertua Ana. Yang Ana pertanyakan, Ustadz, bagaimana hukum kalender tersebut jika kami gunakan di rumah kami, Ustadz? Karena kami tidak menabung di situ, Ustadz. Sebentar. Ibu mendapatkan hadiahnya dari ibu mertua atau dari saudara yang kerja di bank itu, Bu? Suami Ana dapat hadiah itu dari saudaranya, bukan saudara kandung sih Ustadz, mungkin kayaknya kayak keluarga begitu Ustadz, keluarga dekat begitu. Dia yang kerja di bank konvensional itu ya, Bu ya? Iya, iya, si saudaranya yang itu yang kerja di konvensional itu Ustadz. Hmm. Baik. Tapi sudah diterima. Sudah diterima ya. Baik. Iya Ustadz, ya, karena saya belum tahu juga hukumnya Ustadz, jadi saya lebih baik bertanya. Ya, kalau sudah diterima ya udah boleh menggunakannya. Tapi ke depannya sebaiknya dihindari saja ya. Karena dengan kita menerima hadiah dari dia, berarti berarti kita ikut rela dengan pekerjaan haramnya. Padahal seharusnya kita kan menasihatinya tidak boleh kerja di bank konvensional. Maka kita sebaiknya tidak menerima hadiah tersebut. Tapi karena memang terjadi perbedaan para ulama, apakah halal atau haram. Sebagian ulama mengatakan halal saja karena kalender kan halal. Yang berdosa dia yang bekerja di bank sana. Sedangkan kita menerima kalender hadiah, hadiah adalah boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan karena dia bekerja di sana, sebaiknya kita jangan terima hadiah. Kenapa? Kalau kita terima hadiah, kita membantu dia, ya dia terus bekerja di sana. Nah, harusnya kita menasihati. Nah, ini pendapat yang mengatakan itu ada syubhatnya. Nabi ketika tahu bahwa didapatkan dengan cara haram, dan itu kan karena dikerja haram dapat bisa ngasih-ngasih dia itu, berarti dia ada sesuatu yang haram dia kerjakan. Nah, Nabi tidak mau menerima hadiah dari yang haram tersebut. Nah, ini menghindari subhat. Ya, sebaiknya ke depannya jangan mau menerima hadiah dari yang didapatkan dengan cara yang haram, karena itu menjadi harta subhat. Tapi kalau sudah terlanjur ya dibolehkan saja karena zatnya adalah suci, boleh saja kita manfaatkan. Wallahu taala alam. Jelas, Ibu? Ya, dapat dipahami, Ibu ya? Ya, baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya yang sudah menekan tombol raise hand. Dipersilakan untuk mengaktifkan audionya dan langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya di luar topik. Iya, silakan. Ustadz gini, suami saya kan diajak untuk jadi investor sama temannya. Itu bisnis seafood gitu, distributor seafood.
Nah, dengan kesepakatan tiap bulan dapat fee 5%. Bentar, Sebulan, Ibu. Bentar, bentar. ya, 5% dari uang yang disetorkan atau 5% dari keuntungan? nah itu saya kurang tahu, Ustaz. Pokoknya dia bilang 5% fee. Nah, saya belum tahu itu dari keuntungan atau dari eh, modal juga. Cuman Ustaz, sudah 2 bulan dua kali transfer, habis itu mandek, nggak ada pembayaran. Alasannya banyak, karena usahanya nggak lancar, karena seafoodnya banyak busuk segala macem. Nah, suami saya berniat menarik gitu loh, karena nggak ada kejelasan tiap bulan itu. Itu gimana ya Ustaz? Apakah salah minta tarik modal, ingin membatalkan kerjasama ini? Eh, karena tidak ada kejelasan, ya berhak saja kita meminta kembali uang kita. Apakah kita harus minta full atau bagaimana ya Ustaz? Nah, ya. Tapi pernah mendapatkan yang 5% tadi? Mungkin transfernya cuma sekali 2 kali Ustaz. Walau alam, ya, karena akadnya batal, maka ya kita berhak saja minta jadi akad utang piutang. Jadi berhak aja kita minta uang kita seluruh yang sesuai yang kita setorkan. Oh begitu, baik Ustaz. Tapi dia alasannya seperti ini Ustaz. Oh dia seafood, rugi banyak. Jadi apakah karena pernah kapalnya rusak, alasannya seperti itu. Jadi barangnya terbuang. Apakah kerugian itu kita ikut menanggung atau bagaimana Ustaz? Cuman terakhir sih dia bilangnya mau nyicil ganti rugi. Maksudnya mau nyicil balikin modal. Nah, ini masalahnya ibu-ibu pastikan dulu 5% ini dari 5% modal atau dari keuntungan. Kalau seandainya 5% dari keuntungan berarti akadnya sah. Kalau akadnya sah, Heeh, ya, berarti nggak berhak kita meminta uang kita kembali. Tapi dengan syarat juga laporannya itu jelas. Laporan ya. kenapa terjadi ruginya jelas. Maka kita boleh minta, maka kita tentu minta ya mana batas kerugiannya. Maka kalau ada sisa tentu kita berhak minta uang kita yang sisanya. Tapi kalau seandainya itu adalah 5% dari uang yang disetorkan, misalkan setorkan 5 juta, dia janjikan 5% dari 5 juta setiap bulannya, berarti itu akarnya batal. Maka Oh, akarnya batal, kerjasamanya batal, pada hakikatnya hanya utang piutang. Maka ya kita boleh saja minta uang kita kembali. oh baik Ustaz. Ya, Ya, terima kasih Ustaz. Nanti saya coba tanyakan lagi, insya Allah. ya, Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Alhamdulillah Ustaz, kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Bapak Ivaldi Andri dari Pekanbaru. Dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan audionya dan bertanya langsung kepada Ustaz. Oh, baik, kita bacakan Ustaz. Pertanyaannya, Ustadz, Ana mau bertanya apakah kita boleh memakan makanan yang dibelikan oleh teman kita, tetapi dia membeli makanannya itu dari e-wallet, Ustadz. Kan kita tahu Imani itu akadnya utang piutang, Jazakallah Ustadz. Dari boleh kalau pembayarannya pakai, kita tadi sudah jelaskan, penggunaan e-wallet sebagai sarana pembayaran itu boleh, sah. Ya, halal, para orang mengatakan halal, nggak ada masalah. ya, baik, Alhamdulillah sudah jelas. Satu pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Pertanyaannya, jadi saya kan telat digaji oleh perusahaan tempat saya bekerja. Lalu sesuai dengan peraturan pemerintah, jika telat membayar gaji, perusahaan dikenakan denda dan denda tersebut wajib dibayarkan kepada karyawan. Nah, pertanyaannya, apakah denda atas keterlambatan gaji sesuai dengan peraturan pemerintah ini termasuk riba, Ustaz? Iya, riba. Baik, baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada nasihat atau em, pesan yang akan Ustaz sampaikan untuk penutup sesi kita pada siang hari ini. Silakan Ustaz. Iya. Eh, intinya bahwa setiap muslim harus selalu menjaga harta yang kita cari itu, ya, yang kita makan, kita harus jaga, kita pastikan itu adalah halal.
maka perlu kita terus belajar dan diskusi berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang ada di sekitar kita, supaya kita senantiasa tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah, terhindar dari yang diharamkan Allah SWT. Ya, Baik Ustadz, terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya pada siang hari ini. Jika Ustadz ada kegiatan kebaikan lain, dapat meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Dan terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung sesi kita siang hari ini, dan insya Allah Last Yurbi sedang mengadakan program untuk berbagi paket 100 sembako yang senilai 312.500 per packnya, yang insya Allah akan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Silakan Bapak Ibu dapat mendonasikan atau bersedekah atau menyalurkan infaknya ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 8800078785 dengan kode transfer 103, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian dapat juga turut serta di program kebaikan Last Yurbi lainnya. Dan insya Allah sesi kajian online kita pada hari ini juga akan dilangsungkan insya Allah di bulan depan. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin turut serta memberikan ide atau bahasan yang akan menjadikan tema kajian kita bulan depan, silakan dapat mengisi link presensi. Di sana Bapak Ibu sekalian dapat memberikan ide atau masukan terkait dengan materi-materi yang akan dibahas di bulan depan. Kita akhiri sesi kita siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.